Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung. Bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mobil pikap pengangkut tahu bertabrakan dengan sepeda motor di Jalan Ahmad Sanusi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Pengendara motor kritis. Upaya normalisasi Sungai Citarum oleh pemerintah belum mampu mencegah terjadinya banjir di Dayakolot dan Bale Endah di Kabupaten Bandung. Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Ciamis dalam seminggu terakhir mengakibatkan bencana tanah bergerak. Informasi pertama, tabrakan antara mobil pikap pengangkut tahu dengan sepeda motor terjadi di Jalan Ahmad Sanusi, tepatnya di Kampung Ciapu, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi pada Minggu pagi. Kuatnya benturan menyebabkan mobil terjungkal, sedangkan pengendara sepeda motor dalam kondisi kritis. Video amatir milik warga merekam peristiwa setelah terjadi tabrakan antara sebuah mobil bak terbuka atau pick-up dengan sebuah sepeda motor di Jalan Ahmad Sanusi, tepatnya di Kampung Ciapu, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Akibat tabrakan, mobil terjungkal. Sedangkan pengendara motor dalam kondisi kritis dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin, Kota Sukabumi. Tabrakan berawal ketika mobil bak terbuka melaju dari Kota Sukabumi menuju Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Di saat bersamaan, sebuah sepeda motor meluncur dari arah sebaliknya. Tiba di lokasi kejadian, diduga mobil bak terbuka berjalan terlalu ke kanan karena jarak terlalu dekat sehingga tabrakan pun tak terhindarkan. Menurut saksi mata, pengendara sepeda motor kritis sehingga langsung dibawa ke RSUD R. Syamsuddin. Sedangkan pengemudi mobil bak terbuka mengalami luka di bagian tangannya. Nabrak ini dia mengambil jalur ke kanan. Dan terlalu ke kanan, mungkin dia panik, akhirnya banting ke kiri, tapi di kiri ternyata ada kendaraan dan ada motor ya? Ya. Korbannya kelihatannya dalam kondisi yang kritis, mudah-mudahan aja masih kita tolong. Kalau supirnya? Supirnya ada luka juga, karena memang posisi mobil tadi juga terbalik, dan sekarang juga tadi dengan korban sama-sama dibawa ke ambulan ke Rumah Sakit. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dibawa ke unit Laka Lantas Polres Sukabumi Kota. Kasusnya masih dalam penanganan unit Laka Polres Sukabumi Kota. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Banjir akibat luapan Sungai Citarum di Kabupaten Bandung pada Minggu pagi belum juga surut dan masih merendam ribuan rumah warga dengan ketinggian hingga 1 meter. Aktivitas warga pun terganggu karena harus menggunakan perahu untuk bisa masuk dan keluar permukiman. Sudarwati, seorang ibu rumah tangga yang menjual gorengan terpaksa harus menerobos genangan banjir di Kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Tak ada pilihan bagi ibu berusia 45 tahun ini untuk tetap menjalankan usahanya di tengah bencana banjir yang melanda kawasan tersebut. Saat banjir melanda, ia tak kehabisan akal untuk berjualan. Menggunakan tong atau jerigen plastik yang ditutup terpal dan jolang plastik atau alat mandi, dagangan gorengan ia jajakan berkeliling rumah warga sambil menerobos banjir. Pakai apa? Pakai tong. Pakai tong itu. Ini jualan apa aja, Bu? Gorengan, kupat tahu, lontong, Ini kan, sayur. Pakai bannya bitu. Oh, bannya ini meletus. pinjem, kelilingnya pakai ini. Ini sampai berapa lama Ibu keliling? Keliling ke ganggang atau kemana? Yang sehabisnya. Hingga Minggu pagi, aktivitas warga di Kecamatan Dayakolot dan Bale Endah masih belum normal akibat banjir setinggi 1 meter yang belum juga surut. Lebih dari 3.000 rumah warga terendam banjir akibat luapan Sungai Citarum. Warga harus beraktivitas menggunakan perahu untuk masuk dan keluar pemukiman karena akses jalan masih terendam. Sementara itu, sejumlah upaya normalisasi Sungai Citarum seperti pembangunan folder, kolam retensi hingga terowongan air ternyata belum bisa mengatasi banjir yang selalu menerjang wilayah Kabupaten Bandung. Dari pantauan udara, sejumlah akses jalan utama di Dayakolot dan Bale Endah masih terendam banjir. Meski demikian, ketinggian air yang menggenangi akses jalan nasional menuju kota Bandung dan Soreang ini sudah bisa dilalui berbagai jenis kendaraan minibus dan truk.
Data BPBD Kabupaten Bandung menyebutkan ada 3 kecamatan yang terendam banjir, yaitu Dayakolot, Bale Endah, dan Bojong Soang. Harusnya efektivitas polder itu ada hujan itu harusnya langsung surut. Ini kok malah seolah-olah tersendat gitu. Oh, iya. Jadi air dari curah hujan itu nggak seimbang dengan debit air dari curah hujan nggak seimbang dengan adanya polder tersebut. Diharapkan berbagai proyek yang sudah dibangun bisa mengatasi banjir di Kabupaten Bandung yang sudah puluhan tahun belum juga tuntas. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Memasuki hari kedua, banjir akibat luapan Sungai Citarum masih menggenangi ribuan rumah warga di Kabupaten Bandung pada Minggu pagi. Tinggi banjir yang mencapai hingga 1 meter membuat sebagian warga mulai mengungsi ke lokasi yang aman. Puluhan kepala keluarga mulai menempati sejumlah aula desa yang dijadikan lokasi pengungsian untuk korban banjir akibat luapan Sungai Citarum. Salah satunya adalah aula desa Dayakolot di Kecamatan Dayakolot. Di tempat ini, lebih dari 100 jiwa mulai dari anak-anak hingga dewasa mengungsi. Sejauh ini, warga dari 11 desa Kecamatan Dayakolot terdampak banjir atau sekitar 1.500 rumah masih terendam. Karena tak kunjung surut, sebagian warga memilih untuk mengungsi. Sementara mayoritas warga lainnya masih bertahan di lantai 2 dengan harapan debit air tak naik lagi. Banjir yang sekarang tidak seperti yang dulu. 11 RW sudah tergenang banjir dari 14 RW. Apa harapan? Kalau sekarang masih tinggi nggak di rumah? Masih. Masih tinggi. Entar. Oke, jadi ibu langsung ke sini gitu? Iya. Tengah corona. Mau gimana, Dak? Kalau di rumah pun nggak bisa ya? Iya. Data BPBD Kabupaten Bandung menyebutkan tak hanya di Dayakolot, warga korban banjir akibat luapan Sungai Citarum juga ada di Kecamatan Bale Endah. 2 kecamatan ini yaitu Bale Endah dan Dayakolot merupakan wilayah terparah yang terdapat banjir luapan Sungai Citarum yang merendam sedikitnya 3.000 rumah warga. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Banjir yang merendam ratusan rumah warga Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang sudah mulai surut pada hari Minggu. Sebagian warga mulai kembali ke rumahnya untuk membersihkan sampah dan lumpur. Banjir yang menerjang Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang pada hari Minggu masih merendam ratusan rumah warga, meski ketinggian banjir sudah mulai turun dari 2 meter menjadi 1 meter. Sebagian warga mulai pulang ke rumah mereka untuk membersihkan rumah mereka dari sampah dan lumpur yang terbawa banjir. Sebagian lainnya masih mengungsi ke tempat saudara atau lokasi lainnya yang lebih aman dari banjir. Sejauh ini warga korban banjir mengaku belum mendapatkan bantuan, baik berupa makanan maupun minuman. Jalan akses antar desa yang sebelumnya tidak dapat dilintasi kendaraan, kini juga sudah bisa dilintasi oleh kendaraan. Berapa hari banjir Pak sekarang? 3 hari, Pak. 3, bukan 4 hari? Iya, 4 hari yang ini. 4 hari sama ini? Ketinggian air berapa Pak? Kurang tahu apa. Itu ada ini ya. Apa sih? Hampir 1 meter lebih ya? Ada ini tuh. Bekasnya tuh. Iya, 1 meteran lah ya? Iya. Saat ini udah mulai surut ya? Iya. Sekarang tadi subuhan sekitar subuh. Subuh surutnya. Fungsi Pak sebelumnya Pak? Fungsi di sana di Karangligar. Fungsinya di mana Pak? Di desa. Oh di desa? Iya. Ada pengungsian sekarang? Nggak ada sih, cuma di rumah saudara aja. Oh rumah saudara? Iya. Oh. Sementara itu sedikitnya 32 rumah dan 2 buah musola di Mangkubumi, Kota Tasikmalaya terendam banjir akibat hujan deras sejak Minggu sore. Tidak ada korban jiwa, namun warga sempat kaget karena air datang begitu cepat. Banjir melanda beberapa kelurahan di Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kota Tasikmalaya sejak Minggu sore, sehingga air meluap akibat saluran pembuangan air yang tidak kuat menampung debit air. Petugas BPBD yang datang ke lokasi membantu warga untuk mengevakuasi barang berharga yang bisa diselamatkan. Tak hanya rumah warga, ada pula masjid yang ikut terendam banjir. Masyarakat diimbau waspada karena hujan deras bisa sewaktu-waktu terjadi kembali.
Mendapati beberapa titik terkena rendaman banjir, luapan sungai, terutama daerah Mangkubumi, di Kecamatan Mangkubumi, Kelurahan Cigantang, lalu di Kelurahan Cipari, di Kelurahan Mangkubumi, dan terdampak beberapa rumah. Di antaranya di Cipari ada 14 rumah, di Cigantang ada sekitar juga 16 rumah. Dan ini perlu mendapatkan perhatian betul dari semua stakeholder, terutama jaringan kita perlu diingatkan kembali bahwa kita senantiasa harus menjaga alam, maka pastikan bahwa alam